nak? Dari tadi kan harus buang air kecil. Oh iya. Kalau situ nggak kecil. Penonton. Masih di Ini Sang. Ayo. Tapi ada siapa? Wah, Pak Ustadz. Oh, wah ini. Aduh. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan ini ada Pak Ustadz ini. Ya. Hah? Oke. Mau kemana di sini? Dulu gua bingung. Mau duduk aja. Takutnya Pak bingung. Ustadz di sini. Oh enggak, Pak Ustadz di sana seperti biasanya. Dari mana nih? Dari Semarang. Cepet amat. Dari Semarang. Jam berapa? Dari jam berapa, Gus? Sebenarnya karena kemarin sampai nundang, jadi saya masih di Jakarta ini. Oh, berarti tadi bolak-balik ke Semarang, ke Jakarta. Iya. Naik pesawat. Enggak, kalau naik kuda sudah enggak usah. Nih kebetulan nih. Kebetulan ada Gus Nuril di sini. Saya mau nanyain, kalau memberi makan orang yang berbuka menurut agama itu seperti apa, Gus? Sebenarnya memberi makan orang yang berbuka menurut hadis itu akan mendapatkan pahala sebesar orang yang berpuasa. Besar orang yang berpuasa. Cuman masalahnya menjadikan kita jadi pelit. Akhirnya orang hanya beramal saat berpuasa. Oh iya. Harusnya kewajiban Bang Sule tidak hanya memberi 2 juta seperti yang disampaikan tadi, tapi lebih dari situ. Iya, kedengeran. Karena Ya. sampean sudah cukup kaya, Ya kan Iya, monitor. ya kan? Dari sekian ini honornya kan paling berapa? Sampean kan yang terbesar. Tahu ya. Dengerin tuh, Le. Dan Bang Desta itu padahal cuma sandiwara dok, mestinya ngomong aja 12 juta gitu kan. Iya. 10 juta Saya aja mewakili, ditawarin. mewakili. Jadi bahkan para founding father kita itu membuat undang-undang yang demikian luar biasanya seperti hadis anjuran Nabi. Jadi gelandangan orang terlantar dikelola oleh negara. Tetapi sekarang pemerintah sampai DKI saja kalau memberi orang yang mengemis di pinggir jalan malah ditangkap dan didenda 50 juta oleh Perda. Jadi kadang-kadang pemerintah dengan aturan agama jadi nggak sinkron. Tetapi itu sudah bagus. Jadi maknanya begini, ketika sampean memberi makan orang miskin, itu pernah diucapkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Kalau di dalam kitabnya ini di Matius 27-28 kalau nggak salah ya. Allah Bapa sendiri yang akan memisahkan antara domba dan kambing karena sampean dijadikan domba dan berada di sebelah kanan karena sampean memberi makan orang yang kelaparan, memberi minum, menyelimuti. Ini sama dengan perintahnya Allah. Jadi banyak orang yang beribadah bahkan sholat pun jadi celaka. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yatu'ul yatim wa la yahudu ala ta'amil miskin. Jadi ketika sampean sudah semula kan diuji oleh Mang Doyo di lomba lawak, kemudian sampean sekarang jadi pimpinan dan kaya raya jadi konglomerat begini. Kok sholat dan puasa tapi tidak ngopeni anak-anak miskin, anak-anak fakir, yatim, maka sholatnya pun tidak diterima, sia-sia. Bahkan fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Karena apa? Karena orang yang sholat tetapi melupakan kewajibannya. Padahal sholat puasa ini menjadikan orang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang berbuat baik kepada manusia lain tanpa melihat apapun agamanya. Tetapi tindakan memberi makan anak-anak yang sedang berpuasa itu merupakan sunnah yang luar biasa dan patut diacungi jempol. Tradisi ini sebenarnya cuma untuk memberikan rangsangan. Allah memberikan rangsangan kepada manusia untuk berbuat baik.
sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu ketika makan dia tidak hanya sendirian, dia ngundang teman untuk makan. Nah sekarang kan enggak. Orang-orang bahkan kadang-kadang makan sampai berlebihan, kulkasnya penuh sampai pada busuk, tetangga dilupakan. Nah, oleh sebab itu saya bahagia Bang Kang Sule ini menunjukkan satu contoh orang yang takwa. Amin. Orang yang takwa itu adalah dicintai oleh Allah karena dia bermanfaat bagi sesama. Jadi al-mu'minun qawiyyu akhaba 'alallah wala dhaifun. Orang yang kuat seperti sampean, kuat hartanya, kuat amalnya, ini lebih dicintai Allah daripada orang yang mukmin tapi dhaif. Karena apa? Minal fuqara kadal kufro. Kemiskinan itu pintu gerbang kekafiran. Maka kalau sampean tadi mengatakan bahwa untuk kebaikan bangsa dan negara, kita menunggu semua. Bangsa ini sudah bertahun-tahun berpuasa, bertahun-tahun melakukan ibadah. Tetapi ternyata gelandangan fakir miskin, orang miskin nggak pernah berkurang. Bahkan terakhir itu saya diundang bedah buku di sebuah universitas di Jakarta, Syarif Hidayatullah. Itu membedah bukunya Mbak Rustin dan itu sangat menyentuh. Karena apa? Karena ternyata sekarang ini tempat ibadah itu sudah ketularan kapitalis, Bang Doyo. Iya, iya. Jadi ada gelandangan yang kepingin sholat Jumat. Tapi setelah sampai di masjid, mereka nggak boleh masuk masjid karena dikira nanti nyolong sandal. Akhirnya dia wudhu pun nggak boleh. Akhirnya dia beli aqua untuk wudhu dan berada di pelataran masjid. Kemudian setelah sholat Jumat dia pamitan, Bunda saya mau keluar dari Islam karena ternyata masjid dan Gusti Allahnya orang Islam itu sangat kapitalis. Lalu anak-anak ini dianjurkan untuk coba masuk ke gereja. Nah di gereja ternyata ketika mau rombongan 126 anak ini mau masuk gereja, dilarang oleh penjaga gereja karena dikira nyolong sepeda motor. Jadi ternyata kita yang negara mengatakan negara beragama, banyak ulamanya, banyak masjidnya, setiap saat ada dakwah sahur yang menceritakan tentang moralitas agama, tetapi itu hanya sekedar di mulut saja. Agama hanya ada di masjid-masjid, dan kalau sampean tadi memberi makan orang-orang yang berpuasa di masjid, itu mestinya sampean tingkatkan dengan menyapa bangsa dengan taman hati. Coba sapalah Tuhan di kolong-kolong jembatan. Kalau yang sudah masuk masjid itu pasti sudah aman, ada reskir, pasti bisa masuk masjid. Tetapi Bang Sule sisihkan hartamu untuk anak-anak gelandangan yang di kolong-kolong jembatan. Karena Tuhan tidak hanya di masjid saja, atau di gereja, atau di tempat ibadah. Allah ada di kolong-kolong jembatan. Di hatinya orang-orang miskin. Kalau seseorang tidak melakukan itu, kendati pun pangkatnya ustadz atau ulama, maka dia pendusta agama. Ini yang saya mengebil. Jadi jangan hanya pas puasa saja, tetapi di luar puasa pun sesungguhnya ada kewajiban orang yang kaya atau orang yang kuat untuk menolong sesamanya. Nggak usah banyak-banyak deh, saya tak segera pulang karena nanti nunggu pesawat. Jadi tetap nih habis lebaran juga saya harus seperti itu ya, berbagi sama sesama. Jangan bulan Iya, puasa jangan aja. cuma puasa aja. Siap, Gus. Siap. Terima kasih, Gus. Terima kasih. Kemarin ketinggalan nih Gus. Iya. Kemarin segini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Ustaz, berbagi itu tidak hanya di bulan Ramadan. Setelah Lebaran juga kita tetap berbagi. Insya Allah harta kita akan lebih nantinya. Amin. Sampai kapanpun kita akan eksis terus. Amin. Itu mentor. Temen aku. Temen kamu? Iya. Temen penyanyi.
Penyanyi. Kak, aku bisa Oh, ya. nyanyi kan? Oh, itu kamu bisa nyanyi? Om ya. Coba, coba kemana ini? Om galak, Kok rambutnya om klimis. galak sih? Rambutnya tipis, Sini. rambutnya Nggak usah klimis. jauh-jauh. Iya. Kadia. Makan lampu sinian. Ini ketemu di mana, teman? Ketemu di jalan Oh, di jalan. Sama siapa? sama Suni hanya. Oh, teman kamu. Iya. Udah lama temenan? Udah lumayan tadi Udah. baru 5 menit yang lalu. Lama banget ya. Lama banget. Udah, suruh duduk atuh, suruh duduk. Silakan Dada. Nah, Sini Om. Sini. Aku tuh tinggi amat. iya. Datang lagi kayak lidi. Kontainer minggir. Goceng Eh, 5.000 lagi. So katain kontainer terus. Yang lain dong. Yang lain dong. kontainer. Hah? Yang lain. Genset. Aduh, itu kena juga. Lu mancing Gardu listrik. 5.000 lagi. Hah? Masa gardu listrik aja 5.000? Padahal dia yang mancing loh, minta Dia yang dikatain. Heran. Haruka, emang kenal sama siapa ini namanya siapa? Makan mulu. Ada dorayaki Yupi yang makan. Kemarin keset 4 habis. Nggak, emang nyata. Emang bener nih. Doyan keset? Apa aja, lidi aja makan dia mah. Tuh. Jadi enak jadi. Oh, Udah jangan makan mulu. Nih, kenal nggak ini? Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya cantik. Namanya cantik. Intan Ayu Sukaisi. Iya, Intanya aku tahu. Ayu kan cantik bener bukan. Tapi lebih cantik aku. Iya. Kamu paling cantik. Iya. Intan, ini di bulan Ramadan ini sibuk apa ini sekarang? Sibuk nyanyi sama lagi nyiapin workshop buat album. Oh, nyanyi album baru ya? Album pertama kalau Album misalnya. baru. Ya. Album Ini album pertamanya dia. Lah kan Album kalau nyanyi pertama pertama. baru, Kak. Oh iya benar. Iya. Yang salah siapa? kalau album foto baru sih, album foto baru. Ini berapa lagu di album itu? Belum tahu karena masih dalam proses workshop, jadi masih nentuin kira-kira bakal jadinya berapa lagu terus dipilih lagunya yang mana. Biasanya sih 12 ya, 10 lagu, Ya, yang 2 karaoke. banyak. Banyak banget. Katanya di album itu nggak ada Mas Doyok ya? Nggak ada sih. Nggak ada. Lagunya apa Dancer dulu? video klip, ada video klip. Lagunya apa dulu? Ya ini lagunya lagu ini. Lagunya apa dulu? Dokter cintaku. Gitu. Kalau dangdut gue biasanya. Iya. Tapi Duet. emang genrenya bukan dangdut. Nggak ada duet, Bukan. nggak ada duet. Hah? Nggak ada duet, ah. Iya. Sabar tak cepet tua. loh. Nggak sabar juga tua. Lanjut. Lagunya genrenya pop. Genrenya blues. R&B? Wow. Blues ada, tapi sekarang lagi coba bereksperimen di trip hop dance gitulah. Wow, Trip hop dance. Susah pasti lagunya. Iya, pasti susah itu lagunya Ya tuh. gitulah. Trip hop kayak gimana sih? Tanyain trip hop kayak Kayak gimana? gimana sih Gak trip tahu trip hop. Itu trip bahasa Indonesianya apa? Pergi Trip perjalanan. Pergi hop. Perjalanan. Naik. Hop itu sayur. Jadi jalan naik gitu. Oh itu sop. Jadi nyanyinya jalan sampai naik. Oh. Trip itu kondangan. Berarti genrenya ngeblues nih, ada bluesnya nih. Ada bluesnya. Ngeblues dikit tuh. Blues dikit. Hah? Coba Cocek. Dari mana kamu? ngambil di G. Dari G ke lo. Iya. Yellow. I got a blue. I said, baby, I got a blue. One day I found you. I got a blue. Ooh, 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 ooh. I got the blues and you. Aduh. Mau subuh ya, makin tidur aja nih. Ini talk show. Yes. Di Net TV. Asik. Ini talk show. Masuk. Ayo, ayo nyanyi. Masuk. I got the blue. I got the blue.
Masuk Sunda. Hari ini mulai puasa lagi. Oh yeah. Thank you. Luar biasa. Yang ditepuk tanganin yang ini yang bagus. Hah? Yang ditepuk tanganin ini nih. Testikel tuh renyah ya suaranya ya? Renyah. Kayak kerupuk kena air ya? Terakhir bang. Enak banget suaranya. Cium tangan. Angel, Iya Om Indra. jangan mimpi ya, Mimpi apa Om? dirubung semut. Red, toneng, 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 toneng. Wow. Mentang-mentang ada ini main duduk sini aja. Biar kelihatan wibawa di depan istri dong. Lu di sini nih, istri lu temenin lu. Aduh. Bawaannya kerupuk kulit. Wah demenan dia. Apa? Ini ambil. Makan, lagi pasti makan. Orang Jepang pengen kerupuk kulit. Ini si Haruka ini gak insap-insap sama makannya. Siap ada yang makan. Akuarium, bawa akuarium nih. Maaf. Sorry bang. Sayang, pulang yuk. Esta, sekalian ngurusin makanan. Kerja. Tar dulu ini, kasihan anak. Pamit ya, anaknya udah nungguin. Oh, mau Tuh, pulang aja. soalnya anak lagi di rumah. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya. Biasa mau nambah adek. Oke. Mau ada yang ditanyain? Silakan. Ya. Mau ada yang ditanyain? Ada Intan ini. Oh, oke. Di sini aja.